Model deret waktu stasioner. Baik, untuk materi hari ini akan dibahas mengenai proses linear umum, proses moving average, proses autoregresif, model ARMA, dan invertibilitas. Saya akan menggunakan lambang ZT sebagai data deret waktu dan AT adalah white noise. Jadi proses linear umum ini adalah suatu proses yang merupakan kombinasi linear dari white noise sekarang dan sebelumnya. Bisa dilihat di sini persamaan ZT, ada white noise sekarang dan white noise yang sebelumnya. Ya, dengan asumsinya sigma C I kuadratnya ini kurang dari tak hingga. Oke, ada kasus khusus di sini. Perhatikan kalau si I sama dengan V pangkat I, di mana V-nya antara min 1 sampai dengan 1, maka persamaan ZT akan menjadi seperti ini. Sehingga kita dapatkan nilai harapan dari ZT-nya 0 dan ragam dari ZT-nya itu seperti di sini. Oke, selanjutnya covariance atau koragam dari ZT dengan ZT-1 kita dapatkan dari persamaan ini ya. Dan korelasi antara ZT dengan ZT-1 itu dilambangkan dengan V. Oke, selanjutnya untuk covariance dari ZT dan ZT-K kita kasih lambang gamma K ya, dengan ini nilainya. Dan juga korelasi antara ZT dengan ZT-K kita kasih lambang VK. Oke, saya lanjut dengan proses moving average ya. Ya, jadi mungkin sebelumnya sudah pernah dengar ya istilah moving average atau rataan bergerak ya. Jadi sebenarnya ide dasarnya ini merupakan proses linear umum dengan hanya beberapa C yang tidak bernilai 0. Ya, jadi nanti untuk persamaan ZT-nya ini akan sama dengan AT plus theta I AT min 1 min theta 2 AT min 2 min seterusnya sampai dengan theta Q AT min Q. Nah, model ini ya disebut sebagai model moving average ordo ke Q atau MAQ karena ini tadi persamaannya sampai ke indeks yang ke Q. Oke, kita mulai dari MA1 ya. Untuk MA1 nilai harapan ZT-nya ini kita cari menggunakan E AT min theta AT min 1 ini didapat sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan untuk ZT dengan MA1. Nah, ragam atau gamma 0-nya ya, ini sebesar sigma kuadrat A dikalikan dengan 1 plus theta kuadrat. Nah, di sini kita lihat saat kita mencari covariance atau koragam, kita cari bertahap mulai dari leg K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi kalau di sini sudah saya ringkas ya. Kita perhatikan dulu, kalau di leg K sama dengan 1, covariance antara ZT dengan ZT min 1 didapatkan sebesar min theta sigma A kuadrat. Ini lambangnya adalah gamma 1. Nah, pada leg K sama dengan 2, ini tentu saja kita cari covariance ZT dengan ZT min 2, ternyata didapatkan nilainya 0. Ya. Nah, kalau yang terjadi di sini, kalau covariance ZT dan ZT min 2 sama dengan 0, itu untuk ZT dengan ZT min 3, ZT min 4, dan seterusnya itu kecenderungan juga akan bernilai 0. Nah, ini makanya saya bilang ini sudah saya ringkas karena memang sudah coba dicari untuk K3, K4, dan seterusnya ini didapat covariance-nya 0. Oke, sehingga di sini bisa kita simpulkan korelasi, kita kasih lambang rho K ini sama dengan min theta
dibagi 1 plus theta kuadrat kalau K-nya sama dengan 1. Sedangkan korelasi ini 0 kalau K-nya lebih besar sama dengan 2. Masih ingat rumus korelasi? Ya, korelasi itu kan covariance dibagikan dengan akar dari ragam peubah 1 dikalikan dengan ragam peubah kedua. Ya, jadi kalau covariance-nya saja sudah 0, maka otomatis korelasinya juga akan 0. Oke, saya mau perlihatkan contoh pola data MA1 ya. Jadi kalau kita lihat plot time series-nya mungkin tidak terlalu kelihatan pola dari MA1-nya, tapi paling tidak dia menunjukkan datanya tuh stasioner. Nah, di sini saat dibikin scatter plot antara ZT dengan ZT-1 bisa dilihat hubungannya hampir membentuk garis lurus yang menyatakan hubungan negatif ya. Jadi ini ada besaran korelasi antara ZT dengan ZT-1 yang bisa dihitung. Nah, selanjutnya saat kita membuat scatter plot antara ZT dengan ZT-2, ini bentuk scatter plotnya tuh sudah acak. Tidak ada pola tertentu, tidak terbentuk pola khusus. Sehingga kemungkinan di sini besarnya korelasi antara ZT dengan ZT-2 ini sebesar 0. Oke, untuk proses MA2 nanti mungkin bisa lebih lengkap dilihat di slide ya. Saya akan lanjut ke bagian proses autoregresif ya. Jadi ide dasar dari proses autoregresif ini dia merupakan regresi dengan data time series itu sendiri sebagai peubah X. Jadi secara umum kalau ZT adalah proses autoregresi ordo P, ini kita tuliskan sebagai ARP, maka ZT ini sama dengan V1 ZT-1 tambah V2 ZT-2 ditambah seterusnya terakhir ditambah dengan AT atau yang biasa kita sebut sebagai white noise. Oke, kita lihat di sini proses AR1 ya, karena dia stasioner, diasumsikan nilai harapan dari ZT-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, karena gamma 0-nya sebesar ini ya, maka kita bisa tuliskan gamma 0-nya sama dengan sigma A kuadrat dibagi 1 min V kuadrat, di mana V mutlaknya ini kurang dari 1 dalam kondisi stasioner ya. Jadi perhatikan di sini syarat stasioner untuk proses AR1 adalah nilai mutlak dari V-nya ini harus kurang dari 1. Oke. Nah, untuk kedua model AR1 ini kalau kedua sisinya dikalikan dengan ZT min K, maka diperoleh nilai harapan ZT dengan ZT min K atau gamma K-nya sebesar V gamma K min 1. Jadi untuk seperti tadi ya, kita mulai dari K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya ya. Di sini didapatkan untuk K sama dengan 1, gamma 1-nya menggunakan rumus ini, untuk K sama dengan 2 ini adalah gamma 2-nya, dan secara umum gamma K adalah seperti ini. Untuk K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan T hingga. Dengan demikian kita bisa simpulkan persamaan untuk korelasi atau rho dari K ini sama dengan gamma K dibagi dengan gamma 0, yaitu sebesar V pangkat K. Untuk K-nya 0 sampai dengan T hingga. Oke, kita lanjut ke pola autokorelasi dari AR1 ya. Di sini terlihat kalau struktur atau korelasi AR1 itu dia menurun secara eksponensial atau tail off, baik untuk V 0,9, 0,4 maupun minus 0,7 ya. Nah, ini contoh pola data AR1-nya ya. Oke, bisa dilihat di sini
di scatter plot antara ZT dan ZT-1 terlihat masih ada hubungan antara ZT dengan ZT-1. Nah, sedangkan kalau untuk yang ZT dan ZT-2 ini sudah agak acak ya pola dari scatter plotnya. Oke, nanti ini bisa dipelajari di praktikum untuk membangkitkan AR. Ya, dan untuk proses AR2 ya, di sini kalau P-nya 2, kita dapatkan persamaan AR2 ini berarti ZT sama dengan V1 ZT-1 tambah V2 ZT-2 ditambah dengan AT. Nah, kondisi stasioner bagi AR2 itu syaratnya adalah di mana V1 ditambah V2 ini kurang dari 1, atau V2 dikurangi V1 ini kurang dari 1, atau juga nilai mutlak dari V2-nya kurang dari 1. Nah, struktur koragamnya gamma K seperti ini, sehingga dapat struktur autokorelasinya rho-K-nya seperti persamaan di sini. Nah, ini juga kalau kita lihat pola autokorelasi dari AR2 sama dengan R1 tadi, itu dia menurun secara eksponensial atau tail off. Jadi tidak bisa dideteksi dari struktur ini. Oke, lanjut dengan model ARMA ya. Jadi seperti namanya ARMA, jadi ini merupakan gabungan dari ARP dan MAQ. Jadi di sini ada dua parameternya yaitu P dan Q. Oke, jadi di sini bisa dilihat ini adalah model AR ya, dan ini adalah model MA ya. Ini digabung disatukan ke dalam satu persamaan untuk ZT. Oke, nah sekarang kalau P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 1, maka kita dapat persamaan armanya seperti ini. Ini adalah struktur koragamnya, struktur korelasinya ya. Dengan demikian autokorelasi model ARMA juga menurun secara eksponensial. Oke, karena ini persamaannya umum untuk semua K mulai dari 1 sampai dengan T hingga. Oke, selanjutnya masalah invertibilitas. Apa sih invertibilitas itu? Jadi invertibilitas atau keterbalikan ini sebenarnya mengenai model AR yang dapat kita tuliskan dalam bentuk model MA. Demikian pula sebaliknya. Ya, ini ilustrasi dari buku Cryer ya. Misalkan MA1 ini YT sama dengan ET dikurangin theta ET-1 ya. Ini persamaan 451. Nah, terus kita bisa menuliskan ET ini sama dengan YT ditambah theta ET-1. Ini kita balikan saja ya. Oke, lalu selanjutnya dengan mengganti T dengan T-1 dan kita substitusikan tadi sehingga kita mendapatkan persamaan ET ini sama dengan YT ditambah theta YT-1 ditambah theta kuadrat ET-2. Nah, kalau nilai mutlak theta-nya kurang sama dengan 1 ya, kemungkinan substitusi tadi menghasilkan persamaan yang seperti ini. Ini untuk ET-nya sehingga ini YT-nya. Oke. Kalau nilai mutlak dari theta-nya kurang dari 1, kita lihat di sini model MA1 ya. Bisa kita tuliskan dalam model autoregresif ya di sini. Jadi kalau autoregresif itu kan di dalam YT ada YT-1, YT-2, YT-3 dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan
invertiklitas. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya.